satu sahabat Nabi yang terus pada akhirnya menjadi budaknya Nabi, Khabbab ibn al-Arat. Dia seorang musafir yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, tidak pernah duduk dengan Rasulullah, tapi dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Diketahuilah oleh orang-orang kafir bahwasanya si Khabbab ini sudah masuk Islam. Ditawanlah si Khabbab selama 3 hari 3 malam ditawan, dirantai kakinya, dirantai tangannya, disiksa badannya, untuk mengatakan saya tidak beriman kepada Muhammad, saya tidak beriman kepada Allah. Terus selama 3 hari 3 malam. Tapi Khabbab tetap dalam hatinya, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah. Di hari ketiga, di saat para kaum musyrikin, kaum kafirin, mereka sudah menyepakati akan memenggal terhadap Khabbab yang tidak mau keluar dari Islam. Kemudian mereka dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengantuklah mereka orang-orang kafir tersebut, sehingga Allah panggil malaikat Jibril dan memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sesungguhnya ada pecintaku di dunia yang sekarang membutuhkan pertolonganku. Datangi dia wahai Jibril, lepaskan belenggu yang ada pada dirinya. Turun malaikat Jibril untuk mendatangi Khabbab. Di saat itu rantai yang di tangan, rantai yang di kaki dilepas oleh malaikat Jibril. Kemudian diberikan seteguk air minum. Diminumlah air tersebut. Khabbab keluar dari tempat penawanan tersebut, karena yang menawan tidur, ngantuk ketika itu. Keluar Sayyidina Khabbab ini. Keluar di dalam perjalanan yang diserukan hanyalah, ya Rasulullah, di manakah engkau wahai kekasihku? Ya Rasulullah, di manakah engkau wahai utusan Allah? Aku ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Yang harusnya perjalanan 80 hari hanya mampu ditempuh 1 malam. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Khabbab ibn al-Arat. Kemudian ketika memasuki kota Madinatul Munawwarah, dia tidak tahu arah mau kemana. Tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Yang penting dia terus di dalam jalannya itu, di dalam perjalanan dia menyerukan, ya Rasulullah, di mana engkau? Ya Habiballah, di mana engkau? Aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Tidak tahu arahnya kemana. Yang penting dia jalan aja. Sampailah di kota Madinatul Munawwarah. Nyampe di kota Madinah, dia ketemu dengan seseorang yang mana salah satu sahabat Sayyidina Amr tersebut melihat, ini kok ada pemuda terlihat letih, terlihat lesu, terlihat capek badannya. Kemudian dipanggillah Khabbab tersebut oleh Sayyidina Amr. Wahai pemuda, laparkah yang kau rasa? Hauskah yang kau rasa? Aku melihat kecemasan di dalam dirimu. Aku melihat kelemahan di dalam dirimu. Kalau kamu memang mau makan, kamu mau minum, ayo ikut ke rumahku. Jawabannya Khabbab, tidak, aku tidak haus, aku tidak lapar, karena cinta sudah mencukupiku akan rasa lapar dan hausku. Lalu siapa yang akan kau tuju dengan cinta yang kau sampaikan? Kau mengatakan cintamu sudah menyukupi dirimu. Cintamu tertuju kepada siapa wahai Khabbab? Aku hanya ingin berjumpa. Terus dia diam. Takut kalau dia ngomong ingin berjumpa Rasulullah, takutnya ditawan lagi, takutnya disiksa lagi. Kemudian Sayyidina Amr mengatakan, demi Allah dan Rasulnya, aku adalah orang yang beriman. Aku adalah orang yang percaya kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah. Sampaikan apa yang kau rasa. Kepada siapa cintamu tertuju wahai pemuda? Aku hanya ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diantarlah Sayyidina Khabbab tersebut untuk berjumpa dengan Rasulullah.
Di tengah perjalanan, malaikat Jibril turun kembali memberikan kabar, perintah dari Allah, salamkan kepada Muhammad, ada pecintaku dan pecintanya yang saat ini akan menjumpainya. Malaikat Jibril turun mengabarkan, wahai Habibullah, sesungguhnya ada seorang pecintamu yang sedang menuju kemari, dan dia adalah orang yang terlihat kumuh, terlihat kotor, tapi memiliki hati seperti istana yang ada di dalam surga. Temuilah dia, ini adalah perintah Allah. Akhirnya Rasulullah keluar dengan para sahabat untuk menyambut kedatangan Khabbab. Ketika Khabbab datang melihat wajah indahnya Rasulullah, dia menangis dengan sejadi-jadinya. Dia memeluk Rasulullah, kemudian dipeluklah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kepadamu, wahai pecinta, wahai anakku? Kemudian, ya Rasulullah, aku di dalam mengemban amanah iman kepadamu dan kepada Allah mendapatkan siksaan yang luar biasa daripada orang-orang kafir. Ceritakanlah wahai anakku, kata Nabi, apa yang kau terima siksaan dari mereka? Kemudian dia bercerita bahwasanya dia dipukul, dia disiksa sampai tidak dikasih makan 3 hari 3 malam. Dia tidak diberikan waktu untuk tidur selama 3 hari 3 malam. Tapi dia tetap untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun diperintahkan untuk keluar dari Islam. Aku lebih baik mati dalam keadaan Islam daripada aku sehat, hidup bahagia dalam keadaan kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah setelah mendengar cerita itu, Rasulullah menangis. Khabbab tertunduk di bawah kaki Nabi, mengusapkan debu yang menempel di wajahnya di atas kaki mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disitulah Rasulullah menyampaikan hadis yang sering kita dengar, al-mar'u ma'aman ahab. Kau tidak hanya di dunia akan bersamaku, tapi kelak di dalam surga kau adalah orang yang paling dekat denganku. Allahumma shalli ala Muhammad.